Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian dan cahaya Tuhan senantiasa menyelimuti jiwa sampeyan semua. Mari kita buka pertemuan malam ini dengan hati yang tenang, pikiran yang lapang, dan doa agar ilmu yang kita bahas malam ini membawa manfaat, bukan sekadar rasa ingin tahu. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat di mana kisah mistis, spiritual, dan kebijaksanaan Jawa berpadu. Membawa kita untuk mengenali diri lebih dalam melalui rahasia weton dan getaran hidup yang menyertainya. Sampeyan pernah bertemu seseorang yang auranya begitu kuat. Entah kenapa, begitu menatap matanya, terasa dingin menjalar ke tulang, atau seseorang yang diam-diam, tapi kalau lewat, hewan-hewan mendadak tenang, bahkan udara pun berubah sunyi. Bisa jadi, orang itu lahir di weton Kliwon. Weton yang dalam tradisi Jawa disebut sebagai weton para penjaga dunia gaib. Konon, orang Kliwon membawa 8 kekuatan gaib yang tidak semua manusia bisa pahami. Beberapa di antaranya bahkan membuat makhluk halus tunduk. Dan banyak orang merasa merinding tanpa tahu sebabnya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, sampeyan bisa bantu channel ini terus berkembang dengan menekan tombol like, share, dan subscribe. Tuliskan juga di kolom komentar doa terbaik sampeyan malam ini, serta dari kota mana sampeyan menonton, agar energi baik dari seluruh Nusantara menyatu di sini. Dalam hitungan Jawa, weton Kliwon dianggap sebagai hari dengan energi paling tinggi dan seimbang antara dunia nyata dan dunia gaib. Ia adalah titik di mana alam kasar dan alam halus saling bersentuhan. Orang yang lahir pada hari Kliwon seringkali membawa pancar energi yang sangat kuat. Ibarat magnet spiritual yang menarik perhatian baik makhluk hidup maupun roh halus di sekitarnya. Bukan berarti mereka selalu sakti. Tapi dalam diri mereka mengalir 8 kekuatan batin yang sering membuat banyak orang segan, bahkan makhluk halus pun menunduk. Malam ini, mari kita bahas satu persatu. 8 kekuatan gaib weton Kliwon yang konon bikin banyak orang merinding. 1. Mata batin yang terbuka sejak lahir. Orang yang lahir di hari Kliwon membawa tanda batin yang tidak bisa disembunyikan. Sebuah kepekaan alami yang membuatnya mampu merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Sejak kecil, banyak di antara mereka sudah menunjukkan tanda-tanda kepekaan spiritual. Sering berbicara sendiri, menangis tanpa sebab, atau menatap satu titik lama seolah melihat sesuatu. Bagi orang tua zaman dulu, itu bukan gangguan, melainkan tanda bahwa mata batinnya sudah terbuka. Dalam kepercayaan Jawa, hari Kliwon adalah persimpangan antara dunia kasar dan halus. Energinya sangat tajam, ibarat pintu kecil yang terbuka di antara 2 dimensi. Maka orang yang lahir di bawah naungan Kliwon seringkali memiliki kemampuan untuk menangkap getaran dari 2 dunia sekaligus. Mereka tidak selalu melihat sosok gaib secara jelas, tapi bisa merasakan hawa dingin yang tiba-tiba muncul, suara halus di tengah sunyi, atau perasaan aneh bahwa ada yang memperhatikan mereka dari jauh. Makhluk gaib sendiri sadar bahwa orang Kliwon berbeda. Energi mereka ibarat lentera di tengah gelap malam. Kecil, tapi cahayanya menembus jauh. Makhluk halus yang haus energi biasanya menghindar. Sementara makhluk yang baik justru datang mendekat untuk ikut berteduh di bawah sinar batinnya. Karena itulah, orang Kliwon sering menjadi sasaran perhatian dunia gaib, baik dalam bentuk perlindungan maupun ujian spiritual. Namun, kepekaan ini juga bisa menjadi beban. Jika tidak dijaga dengan doa dan ketenangan, maka pintu batin yang terbuka bisa menarik energi gelap tanpa disadari. Banyak orang Kliwon yang menjadi mudah cemas, sulit tidur, atau bermimpi aneh karena tak mampu menyeimbangkan diri. Maka leluhur Jawa berpesan, yen duwe rasa luwih, kudu luwih eling. Siapapun yang punya penglihatan batin, harus lebih sadar, lebih banyak mendekat pada Sang Pencipta. Orang Kliwon sejati bukan mereka yang suka pamer kemampuan, tapi yang mampu menjaga ketenangan dalam kesunyian. Karena ketika mata batin terbuka, bukan berarti harus menatap dunia gaib, tapi belajar menatap diri sendiri, agar bisa mengenali mana cahaya dan mana bayangan di dalam jiwa. 2. Daya tarik spiritual yang kuat. Orang berweton Kliwon seringkali memiliki pesona yang sulit dijelaskan. Tidak selalu karena wajah, bukan pula karena penampilan. Namun ada sesuatu dalam diri mereka yang membuat orang lain, bahkan makhluk halus, menoleh 2 kali.
Aura mereka seperti kabut pagi yang halus tapi menyelimuti segalanya. Bagi yang peka, berdiri di dekat orang Kliwon terasa seperti berada di pusaran energi. Tenang tapi kuat, lembut tapi mengikat. Dalam ilmu batin Jawa, daya tarik seperti ini disebut pancer pethak, yakni cahaya batin yang lahir bukan dari rupa, melainkan dari keseimbangan antara jiwa dan raga. Ketika seseorang lahir di hari Kliwon, ia mewarisi getaran kosmis yang menjadi magnet bagi dunia halus. Makhluk gaib memandangnya bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai pusat daya yang membuat mereka tertarik untuk mendekat. Kadang untuk ikut berlindung, kadang hanya ingin merasakan pancaran hangat itu. Namun, di balik pancaran itu, tersimpan tanggung jawab besar. Sebab energi spiritual seperti ini bisa berubah arah tergantung isi hati pemiliknya. Bila hati orang Kliwon bersih, auranya meneduhkan siapapun di sekitarnya. Banyak orang yang tanpa sadar merasa damai hanya karena berada di dekat mereka. Tapi jika hatinya mulai gelap oleh iri, dendam, atau kesombongan, auranya berubah menjadi kabut tebal yang menakutkan, bahkan bisa membuat makhluk halus gelisah dan manusia merasa merinding. Leluhur Jawa berkata, "Cahyane wong Kliwon, yen bening marakake tentrem, yen peteng marakake wedi." Artinya, cahaya orang Kliwon bisa membawa ketentraman, tapi juga bisa menimbulkan rasa takut. Itulah sebabnya mereka harus belajar menjaga niat, mengelola emosi, dan menahan ucapan. Karena sekali auranya terusik, dunia halus pun bisa ikut bergetar. Daya tarik spiritual orang Kliwon bukan untuk disombongkan. Ia adalah tanda bahwa dirinya punya hubungan erat dengan kekuatan alam dan langit. Jika digunakan untuk kebaikan, menolong, menenangkan, mendoakan, maka auranya menjadi cahaya penyembuh. Tapi jika digunakan untuk memanipulasi, maka sinar itu berubah menjadi api yang membakar dari dalam. Maka, orang Kliwon yang sadar jati dirinya akan memilih menjadi sumur tenang di tengah gaduhnya dunia. Ia tidak perlu banyak bicara untuk dihormati, tidak perlu bersinar terang untuk terlihat. Cahayanya cukup lembut, tapi bagi makhluk halus, cukup kuat untuk membuat mereka menunduk. 3. Punya energi pelindung alami. Salah satu kekuatan gaib yang paling terkenal dari weton Kliwon adalah daya pelindungnya. Energi mereka seperti benteng tak kasat mata yang sulit ditembus, bahkan oleh makhluk halus yang paling kuat sekalipun. Sejak lahir, orang Kliwon membawa semacam pagar gaib alami yang mengikuti kemanapun mereka pergi. Bukan karena jimat, bukan karena mantra, melainkan karena getaran batin mereka selaras dengan getaran bumi dan langit, dua unsur yang saling menjaga dan melindungi. Leluhur Jawa menyebutnya pancer jagat. Artinya, inti keseimbangan dunia yang menetap di dalam diri seseorang. Ketika seseorang memiliki pancer jagat, maka seluruh elemen alam, tanah, angin, air, dan api, menyatu di dalam getaran jiwanya. Inilah yang terjadi pada banyak orang Kliwon tanpa mereka sadari. Energi alami inilah yang membuat mereka tidak mudah diganggu makhluk halus. Karena roh-roh liar enggan mendekati aura yang stabil dan kuat. Pernah ada kisah dari daerah Ponorogo tentang seorang pemuda berweton Kliwon yang bekerja menjaga kebun di tengah hutan. Setiap malam, rekan-rekannya mendengar suara langkah dan tangisan perempuan. Namun anehnya, jika pemuda itu yang berjaga, suara itu hilang seketika, seolah makhluk halus enggan muncul di hadapannya. Para tetua bilang, ora ana sing wani nyedak wong Kliwon sing atine resik. Tidak ada yang berani mendekati orang Kliwon yang hatinya bersih. Energi pelindung ini juga bisa dirasakan orang lain. Ketika seseorang yang sedang ketakutan berada di dekat orang Kliwon, rasa takutnya sering lenyap tanpa sebab. Seolah ada tangan tak terlihat yang menenangkan jiwanya. Itulah kekuatan pelindung batin yang bekerja diam-diam. Dalam dunia spiritual, daya ini disebut tutupan sukma. Lapisan cahaya lembut yang memantulkan energi negatif. Baik dari manusia yang iri, maupun dari makhluk halus yang ingin mengusik. Namun seperti semua anugerah, energi pelindung ini bisa melemah bila disalahgunakan. Jika orang Kliwon mulai hidup dalam keserakahan atau kebencian, pancaran cahaya pelindungnya menjadi retak. Begitu retak, roh jahat bisa masuk melalui celah itu, bukan untuk menyerang, tapi untuk mengingatkan agar ia kembali pada jalannya. Sebab bagi orang Kliwon, musuh sejati bukanlah makhluk gaib,
melainkan pikirannya sendiri yang mulai jauh dari keseimbangan. Maka bila sampean lahir di hari Kliwon, jangan remehkan ketenangan hatimu. Diamnya dirimu adalah pagar. Kesabaranmu adalah tameng. Dan keikhlasanmu adalah tombak yang tak terlihat. Makhluk halus menghormati bukan karena takut padamu, tapi karena dalam dirimu, mereka melihat pantulan kekuatan alam yang tidak bisa mereka lawan. 4. Lidahnya mengandung daya. Dalam kepercayaan Jawa, lidah bukan sekadar alat bicara. Ia adalah jembatan antara hati manusia dengan getaran semesta. Dan pada orang yang lahir di weton Kliwon, lidahnya membawa kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Apa yang diucapkan bisa bergetar hingga ke alam halus. Seolah setiap kata memiliki roh dan kehidupan sendiri. Karena itu, banyak orang Kliwon yang tanpa sadar doanya cepat terkabul. Ucapannya sering menjadi kenyataan, baik itu harapan maupun peringatan. Leluhur dahulu berkata, "Cature wong Kliwon dadi pepadhang utawa pepeteng." Ucapan orang Kliwon bisa jadi penerang, bisa pula jadi kegelapan. Semua tergantung dari niat dan kebersihan hatinya. Jika ia berbicara dengan kasih, maka kata-katanya menjadi doa yang membawa keberkahan. Namun jika keluar dari amarah, maka ucapannya berubah menjadi getaran panas yang bisa melukai. Bukan hanya manusia, tapi juga makhluk halus yang tersentuh oleh energi itu. Dalam kisah para sepuh, pernah diceritakan tentang seorang perempuan Kliwon yang sabar tapi tegas. Suatu kali ia difitnah oleh tetangganya. Ia hanya berkata pelan, "Semoga kelak engkau tahu rasa dari kata yang kau tabur." Tak lama kemudian, orang yang memfitnahnya jatuh sakit berhari-hari tanpa sebab medis. Setelah meminta maaf, baru sembuh keesokan harinya. Bukan karena kutukan, tapi karena energi ucapan orang Kliwon menembus batas niat. Seperti doa yang dikirim tanpa amarah, tapi penuh keadilan batin. Makhluk halus memahami hal ini lebih dari manusia. Mereka tahu, suara orang Kliwon memiliki getaran yang mampu menembus lapisan dimensi halus. Oleh sebab itu, ketika orang Kliwon berzikir, membaca doa, atau bahkan berbicara dengan lembut, suara mereka menjadi sinyal terang di dunia gaib, menenangkan roh yang gelisah, mengusir energi jahat, dan menarik makhluk baik untuk berkumpul di sekelilingnya. Namun kekuatan lidah ini juga bisa menjadi ujian. Semakin kuat daya ucapan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya. Orang Kliwon tidak boleh sembarangan bicara buruk. Tidak boleh melontarkan sumpah atau doa yang bernada kebencian. Karena setiap kata yang keluar dari mulut mereka mengandung roh energi, yang akan kembali mencari tuannya jika tidak menemukan sasaran yang layak. Leluhur berpesan, "Wong Kliwon kudu ngreksa omonge, amarga saben tembung iku gaibe dewe." Orang Kliwon harus menjaga ucapannya, sebab setiap kata punya gaibnya sendiri. Itulah mengapa makhluk halus pun segan kepada mereka. Bukan karena takut pada suara kerasnya, melainkan karena mereka tahu, dalam setiap bisikan orang Kliwon, terdapat kekuatan yang bisa mengguncang dunia halus dan dunia nyata sekaligus. 5. Mudah terhubung dengan dunia leluhur. Ada sesuatu yang unik pada orang yang lahir di weton Kliwon. Mereka seperti punya jembatan batin yang menghubungkan masa kini dengan masa silam. Dalam ilmu kejawen, ini disebut tali leluhur atau benang sukma warisan. Artinya, orang Kliwon memiliki saluran halus yang membuatnya mudah mendengar panggilan dari arwah keluarga atau penjaga garis keturunan. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijaga dan dihormati. Sebab dari sanalah datangnya tuntunan hidup yang kadang muncul lewat mimpi, firasat, atau tanda-tanda kecil yang tidak disadari. Seringkali orang Kliwon bermimpi bertemu sosok tua berjubah putih. Atau seseorang yang menyerupai anggota keluarga yang sudah lama meninggal. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan cara para leluhur memberi pesan. Kadang mereka memberi peringatan, kadang hanya datang untuk menjenguk. Menandakan bahwa hubungan batin itu belum putus, meski raganya telah tiada. Leluhur Jawa percaya, selama keturunan masih mengingat, roh nenek moyang tidak akan hilang, melainkan tetap menjaga, terutama mereka yang lahir di hari Kliwon. Hubungan spiritual ini seringkali membuat orang Kliwon merasa seolah dituntun dalam hidupnya. Ketika dihadapkan pada pilihan sulit, tiba-tiba muncul bisikan lembut di hati. Arah mana yang benar, keputusan mana yang membawa selamat.
Dan anehnya, ketika ia menuruti suara itu, segalanya berjalan lancar. Seolah semesta mendukung langkahnya. Itulah salah satu bentuk bimbingan halus dari dunia leluhur yang mencintai. Namun, kemampuan ini juga menuntut tanggung jawab besar. Orang Kliwon tidak boleh sombong dengan kedekatannya pada dunia arwah. Jika mereka mulai mengabaikan doa untuk leluhur, atau hidup dengan kesombongan, maka tali batin itu bisa terputus. Dan ketika terputus, hidupnya menjadi berat. Karena ia kehilangan arah spiritual yang seharusnya menuntun. Leluhur berpesan, sapa sing ora eling marang asale, ora bakal ngerti arahe. Barang siapa lupa asalnya, tak akan tahu kemana langkahnya. Karena itu, orang Kliwon dianjurkan rajin mendoakan para leluhur. Menyalakan dupa, menabur bunga di pusara. Atau cukup dengan doa dalam hati yang tulus setiap malam. Dengan cara itu, benang sukma tetap bersinar. Dan energi leluhur terus mengalir melindungi keturunannya. Makhluk halus pun menghormati orang Kliwon bukan karena kesaktiannya, tetapi karena di dalam dirinya mengalir darah para penjaga zaman. Roh-roh tua yang membawa keseimbangan antara manusia dan alam. Selama ia menjaga hubungan itu dengan niat suci, tak ada kekuatan gelap yang mampu menggoyahkan langkahnya. 6. Kekuatan penyembuh energi. Tak banyak yang tahu, orang berweton Kliwon memiliki anugerah langka yang disebut daya penyembuh batin. Sebuah kemampuan alami untuk menenangkan hati, menyembuhkan energi yang rusak, dan memulihkan semangat seseorang tanpa perlu banyak bicara. Kekuatan ini tidak datang dari ilmu atau mantra, melainkan dari keseimbangan jiwa dan kelembutan energi yang mereka bawa sejak lahir. Seringkali, ketika seseorang sedang cemas, marah, atau gelisah, kehadiran orang Kliwon bisa membuat suasana tiba-tiba tenang. Mereka punya aura sejuk yang menular, seakan angin lembut menyapu panas di dada. Makhluk halus pun menyadari hal ini, mereka bisa merasakan pancaran energi meneduhkan yang keluar dari orang Kliwon setiap kali ia tersenyum, berdoa, atau sekadar memandang dengan kasih. Karena itu, roh-roh gelisah sering datang mendekat, bukan untuk mengganggu, tapi untuk beristirahat di dekat energi yang damai itu. Dalam kebatinan Jawa, kekuatan seperti ini disebut sinar welas asih. Ia bukan sekadar empati, tapi pancaran kasih ilahi yang bekerja tanpa disadari. Orang Kliwon yang hatinya ikhlas, bisa memulihkan semangat orang lain hanya dengan genggaman tangan, atau dengan ucapan lembut yang menembus hati terdalam. Bahkan hewan pun sering merasa jinak di dekat mereka. Karena energi kasih sayang tidak mengenal batas antara manusia dan makhluk lain. Namun kekuatan penyembuh ini tidak boleh digunakan sembarangan. Sebab setiap kali orang Kliwon menyalurkan energinya untuk menolong, sebagian dari tenaganya ikut terserap. Mereka bisa kelelahan secara batin, terasa lesu tanpa sebab, atau tiba-tiba murung setelah mendengar keluh kesah orang lain terlalu lama. Leluhur berpesan, wong sing marasake lara wong liya kudu bisa marasake atine dewe. Artinya, siapa yang menyembuhkan luka orang lain, harus pandai menyembuhkan hatinya sendiri. Itulah sebabnya, orang Kliwon disarankan rajin nyepuh batin. Membersihkan diri lewat doa, meditasi, mandi air kembang, atau menyendiri di tempat sunyi. Bukan untuk mencari kekuatan, tapi untuk menata ulang keseimbangan energi di dalam dirinya. Karena kekuatan penyembuh hanya akan hidup di hati yang tenang dan suci dari pamrih. Makhluk halus sangat menghormati orang Kliwon yang menjaga ketulusan ini. Mereka tahu, cahaya yang keluar dari tubuhnya bukan cahaya ilmu, tapi cahaya kasih, sinar yang tidak bisa dimiliki oleh makhluk dunia manapun. Maka tak heran, orang Kliwon yang tulus bisa berjalan di tempat wingit tanpa takut. Karena bahkan roh-roh yang mendiami tempat itu pun menunduk hormat pada ketenangan hatinya. 7. Daya ilmu gaib cepat, nyantol. Satu hal yang sering membuat para sepuh berhati-hati terhadap orang berweton Kliwon adalah daya serap spiritualnya yang luar biasa. Orang Kliwon memiliki batin yang ibarat kain putih bersih, mudah menyerap apapun yang menempel. Baik itu cahaya ilmu yang suci maupun bayangan ilmu yang gelap. Dalam istilah kebatinan, mereka disebut memiliki sukma lumer, yakni jiwa yang lentur dan cepat menyatu dengan getaran energi di sekitarnya. Karena itulah, orang Kliwon yang belajar ilmu batin seringkali lebih cepat menangkap makna doa atau mantra.
Mereka tak perlu banyak menghafal, cukup memahami dengan hati. Dan energi itu langsung meresap ke dalam sukma mereka. Kadang hanya dengan duduk di dekat guru spiritual yang kuat, orang Kliwon bisa ikut merasakan getaran yang sama. Seolah seluruh tubuhnya menjadi wadah yang siap menampung pengetahuan halus. Namun di balik kelebihan itu, tersimpan bahaya yang tidak kecil. Karena mudah menyerap, mereka pun mudah ketempelan energi buruk. Jika belajar pada orang yang tidak suci niatnya, atau mencoba membuka diri tanpa perlindungan doa, maka energi gelap bisa menempel di tubuh halus mereka tanpa disadari. Inilah yang menyebabkan beberapa orang Kliwon kadang merasa berat di dada, pusing tanpa sebab, atau sering bermimpi aneh setelah melakukan ritual tertentu. Bukan karena gagal, tapi karena mereka menyerap terlalu dalam tanpa penyaring. Leluhur Jawa mengingatkan, wong Kliwon kuat nyantol, nanging gampang kegandhol. Artinya, orang Kliwon cepat mendapatkan ilmu, tapi juga cepat terikat olehnya. Oleh sebab itu, niat harus selalu dijaga. Sebab niat adalah kunci apakah ilmu yang masuk akan menjadi penerang atau kegelapan. Mereka yang belajar dengan tujuan membantu sesama akan semakin bercahaya. Sedangkan yang belajar untuk kesombongan akan meredupkan dirinya sendiri perlahan-lahan. Energi Kliwon yang cepat menyatu ini sebenarnya adalah anugerah besar bila diarahkan dengan benar. Mereka bisa menjadi penyembuh, penenang, bahkan penjaga keseimbangan spiritual di lingkungannya. Tetapi untuk mencapai itu, mereka harus berani menjaga kesucian niat dan tidak mudah tergoda oleh keinginan cepat, hebat. Makhluk halus pun tahu, orang Kliwon bukan sekadar manusia biasa. Mereka yang hatinya bersih akan diselimuti sinar biru lembut. Tanda bahwa ia diterima oleh alam halus sebagai penjaga energi suci. Namun jika hatinya gelap, sinar itu berubah menjadi kabut hitam yang menarik gangguan. Maka bagi Kliwon, setiap niat adalah mantra, dan setiap langkah adalah jalan antara terang dan gelap. 8. Kekuatan gaib dari kesunyian. Dari semua kekuatan yang dimiliki oleh orang berweton Kliwon, yang paling tinggi nilainya justru bukan yang tampak hebat di mata manusia. Bukan kemampuan melihat makhluk halus, bukan daya penyembuh, melainkan kekuatan dalam kesunyian. Suatu anugerah batin yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa yang tenang. Kesunyian bagi kebanyakan orang mungkin terasa menakutkan. Karena di sana tidak ada suara, tidak ada hiburan, tidak ada pengalihan. Namun bagi orang Kliwon, kesunyian justru adalah rumah. Di dalam hening, mereka menemukan diri sejati. Mereka bisa duduk lama tanpa bicara, hanya mendengarkan bisikan angin, meresapi suara alam yang pelan tapi hidup. Dalam keadaan itu, pikiran mereka terhubung dengan semesta. Dan doa mereka naik seperti kabut lembut yang menyentuh langit. Dalam ajaran Jawa, kesunyian disebut sungsing awujud pepadhang. Kekosongan yang justru berisi cahaya. Dan orang Kliwon, secara alami, mampu masuk ruang batin itu tanpa banyak ritual. Ketika mereka berdoa dalam diam, bukan hanya bibir yang bergerak, tapi seluruh jiwa ikut bergetar dalam doa itu. Itulah sebabnya, doa orang Kliwon seringkali mustajab meski tanpa suara keras. Karena yang mereka kirim bukan sekadar kata, tapi getaran jiwa yang tulus. Makhluk halus pun menaruh hormat kepada kesunyian ini. Mereka tahu, di balik diamnya orang Kliwon, tersimpan kekuatan yang tidak bisa ditantang. Suara lembut yang keluar dari hatinya, mampu menenangkan roh yang marah. Dan keheningannya bisa memadamkan energi jahat yang mengamuk. Bagi dunia gaib, orang yang menyatu dengan sunyi bukan manusia biasa. Ia sudah menjadi bagian dari keseimbangan alam itu sendiri. Namun kesunyian juga bisa menjadi ujian berat. Bagi Kliwon yang hatinya gelisah, sunyi bisa berubah menjadi ruang yang menakutkan. Pikiran buruk, kenangan pahit, dan bayangan masa lalu bisa muncul silih berganti. Karena itu, orang Kliwon harus belajar menjinakkan pikirannya sebelum menjemput keheningan. Kesunyian tanpa kesadaran bisa menarik kegelapan. Tapi kesunyian yang diisi dengan doa dan rasa syukur akan menjadi benteng yang tak tertembus. Leluhur berpesan, sing bisa meneng, bisa krungu suarane Gusti. Yang mampu diam, akan mendengar suara Tuhan. Itulah rahasia tertinggi dari weton Kliwon. Kekuatan gaibnya bukan dari apa yang ia ucapkan, tapi dari apa yang ia diamkan dengan penuh makna. Jadi,
jika sampean lahir di weton Kliwon. Ingatlah, kekuatanmu bukan untuk menakut-nakuti dunia, tapi untuk menenangkan dunia yang sedang gaduh. Kesunyianmu adalah medan doa, dan dari sanalah kekuatan sejati bekerja tanpa terlihat. Weton Kliwon bukanlah weton yang menakutkan, tapi weton penjaga keseimbangan. 8 kekuatan yang mereka miliki adalah anugerah besar, namun juga tanggung jawab besar. Sebab semakin tinggi energi seseorang, semakin berat pula ujian batinnya. Jika Kliwon menjaga hatinya tetap rendah, ia akan menjadi penerang bagi banyak jiwa di sekitarnya. Namun jika ia tergoda oleh amarah dan kesombongan, energi itu bisa berubah menjadi bayangan yang menakuti dirinya sendiri. Ingatlah, kekuatan sejati bukan pada kesaktian, tapi pada kemampuan menjaga keseimbangan antara terang dan gelap dalam diri. Demikian wejangan malam ini tentang 8 kekuatan gaib weton Kliwon yang bikin banyak orang merinding. Semoga membawa manfaat dan membuka mata hati sampean untuk lebih mengenal jati diri. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar sampean tidak ketinggalan kisah mistis dan wejangan leluhur berikutnya. Tuliskan di kolom komentar. Semoga hatiku tetap kuat menjaga cahaya batinku. Sampai jumpa di video berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.